Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknik pengendalian penyakit pada tanaman yang dianggotakan yaitu Marius Wahyu Bagas Putranto dengan NIM 68, saya Atanesa Cantia Irlita Dewi dengan NIM 70, dan Muhammad Nur Afif Nasrullah dengan NIM 71. Penyakit tanaman. Penyakit pada tanaman terjadi karena adanya interaksi antara 3 faktor utama, yaitu faktor tumbuhan atau inang, faktor organisme pengganggu tanaman, serta lingkungan sekitar tanaman. Gejala merupakan keadaan patologis dan reaksi fisiologis dari tanaman terhadap aktivitas patogen atau perubahan yang ditunjukkan oleh tanaman itu sendiri sebagai akibat dari serangan penyakit. Kemudian tanaman akan mengalami perubahan yang sangat jelas ketika terkena penyakit, seperti pada warna daun yang menguning, daun yang layu, pertumbuhan yang tidak maksimal, tanaman menjadi kerdil, kualitas pada buah yang menurun, atau akar mudah rebah yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyebab penyakit yaitu ada biotis dan abiotis. Biotis yaitu parasit, jamur, bakteri, virus, nematode, tanaman tingkat tinggi parasit, mikroplasma, rickettsia, dan lain-lain. Kemudian yang abiotis atau yang non-parasit yaitu defisiensi unsur hara, keracunan mineral, kelembapan, suhu, sinar yang tidak sesuai, kekurangan oksigen, polusi, serta reaksi tanah. Kemudian teknik pengendalian penyakit. Ada imunisasi dan profilaksis. Imunisasi merupakan usaha untuk mengurangi kerentanan tumbuhan atau membuat imun atau kebal terhadap patogen yang menyerangnya. Cara ini dilakukan dengan mengembangkan strain-strain tanaman yang resisten atau tahan terhadap serangan patogen melalui hibridisasi atau seleksi tipe-tipe resisten. Cara ini termasuk ke dalam kajian ilmu pemuliaan tanaman. Kemudian, profilaksis yaitu usaha melindungi tumbuhan terhadap perkembangan penyakit yang dilakukan dengan cara melindungi inang terhadap infeksi bahan kimia atau memanipulasi lingkungan seperti perlakuan fisik dan biologis. Pada prinsipnya, pengendalian penyakit tanaman dapat dibagi berdasarkan sasarannya, yaitu patogen, tanaman inangnya, dan keadaan tempat hidup tanaman atau penyebabnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Marius. Yang pertama yaitu pengendalian terhadap patogen. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu sanitasi, yaitu membebaskan lapangan dari penyebab penyakit atau patogen. Kemudian dilakukan karantina, yaitu dengan penerapan peraturan karantina di mana tumbuhan dan atau bagian tumbuhan harus diperiksa dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat fitosanitari yang mengizinkan barang dan atau tumbuhan dapat masuk untuk impor atau keluar untuk ekspor. Kemudian dilakukan eradikasi, yaitu pemusnahan patogen bersama tanaman inangnya, atau dapat pula dengan memusnahkan inangnya sama sekali atau pemusnahan patogen dengan menggunakan fungisida. Perlindungan, yaitu tindakan yang bersifat mencegah bagian tanaman diinfeksi dan dirusak oleh patogen, biasanya dengan melakukan penyemprotan fungisida secara residual ke permukaan bagian tubuh tanaman seperti daun, buah, biji, dan bibit. Kemudian melepaskan musuh alami atau agensi hayati yang dapat menekan dan mematikan patogen. Kemudian yang kedua adalah pengendalian terhadap inang. Pengendalian terhadap inang dilakukan dengan cara pertama menciptakan atau menyiapkan tanaman yang kebal resisten, yaitu dengan jalan tanaman yang resisten terhadap penyakit. Kemudian melakukan preimunisasi, yaitu tanaman dibuat kebal dengan cara memberikan patogen lebih dahulu. Kemudian menggunakan tanaman yang toleran, yaitu dengan cara menanam tanaman yang dapat menyembuhkan diri atau mengganti yang rusak karena serangan suatu patogen. Kemudian menggunakan tanaman yang hipersensitif,
yaitu dengan menanam jenis tanaman yang sangat peka bila diserang patogen. Sel-selnya yang diserang akan segera mati sehingga patogen ikut mati pula. Kemudian yang terakhir menggunakan bahan kimia atau pestisida yang dapat masuk ke dalam jaringan tanaman sehingga dapat mematikan patogen. Yang ketiga yaitu pengendalian terhadap lingkungan. Yang pertama, membuat tanaman campuran yaitu dengan mengatur komposisi, jarak tanam, dan pemilihan jenis campuran sehingga dapat menghasilkan tanaman yang tahan terhadap penyakit. Kemudian melakukan penjarangan atau pemotongan atau pemangkasan tanaman yang sakit atau terancam sakit agar dapat menghasilkan kondisi tanaman yang tidak disenangi patogen. Kemudian dilakukan pergiliran tanaman, yaitu dilakukan dengan mengadakan pergiliran jenis tanaman sehingga patogen yang ada pada suatu waktu tertentu akan hilang inangnya hingga patogen pun ikut mati tertekan atau tereliminasi. Dan mengatur jarak tanam dari tekaan sedemikian rupa sehingga menghasilkan keadaan yang merugikan terhadap kehidupan patogen. Dan mengatur naungan terutama pada naungan parosmaya agar intensitas sinar matahari masuk dan kelembapan udara pun dapat diatur hingga patogen tidak menyukainya. Kemudian yang terakhir mengatur drainase atau aliran air seperti selokan atau warit dan saluran irigasi sehingga kelembapan udara yang relatif tinggi sebagai akibat genangan air dapat dihindari. Hal ini akan mengurangi serangan patogen. Cara pengendalian penyakit tanaman. Yang pertama yaitu inclusion atau pengaturan, yaitu menjaga agar patogen tidak masuk ke daerah baru atau menginvasi lahan baru. Dengan cara yang pertama karantina tumbuhan, yaitu pengaturan agar benih, biji tanaman maupun barang lain yang dikirim atau dimasukkan ke dalam suatu daerah tidak mengandung patogen yang berbahaya. Kemudian yang kedua mengadakan perlakuan benih sebelum ditanam dengan menggunakan zat kimia atau air panas. Tujuannya agar patogen yang terdapat pada benih dapat dimatikan atau dressing dan tidak menyebar di daerah baru. Yang ketiga yaitu pengaturan lalu lintas suatu tanaman atau bagian tanah dari suatu desa atau kecamatan ke desa atau kecamatan lain agar tanaman yang merupakan inang dari suatu penyakit tidak menular daerah lain. Keempat yaitu sertifikasi benih. Bertujuan agar biji atau benih suatu tanaman yang akan diedarkan bebas dari penyakit yang berbahaya. Badan yang khusus menangani sertifikasi benih adalah Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afif, namun karena ada kendala jaringan mungkin dapat digantikan oleh saya dulu. Eradication atau pemusnahan yaitu memberantas patogen yang telah ada atau memusnahkan patogen bersama tanaman inangnya di tempat-tempat daerah serangan berat. Eradikasi dapat dilakukan dalam bentuk eradikasi sebagian, yaitu bagian tanaman terserang dimusnahkan, terus ada eradikasi total, yaitu semua dari tanaman terserang dimusnahkan. Kemudian ada eradikasi super total, yaitu seluruh tanaman terserang pada suatu lahan dimusnahkan. Dan eradikasi secara umum dapat dilakukan dengan cara penggunaan fungisida. Kemudian ada pemusnahan tanaman inang suatu penyakit yang berbahaya dengan cara dibenam atau dibakar agar tidak menyebarkan penyakit. Tanaman inang ada dua macam, yaitu tanaman inang perantara atau yang sangat diperlukan untuk siklus hidupnya patogen, dan tanaman inang pengganti, yaitu pengganti bila tanaman inang perantara tidak ada. Kemudian ada penebangan atau pemotongan bagian yang terserang penyakit dan memusnahkannya, pembakaran tanaman atau bekas tanaman yang terserang penyakit dan memusnahkannya, pengadaan sanitasi lapangan yang tanamannya mendapat serangan penyakit yang berat, kemudian penggiliran atau rotasi tanaman agar siklus penyakit terputus, kemudian ada rowing, yaitu membuang tanaman yang terserang yang terletak di antara tanaman-tanaman sehat agar tidak menular terhadap tanaman lainnya.
Kemudian ada sterilisasi atau disinfektan tanah dengan zat kimia, air panas, dan uap panas agar tanah bebas dari patogen. Protection atau pelindungan, yaitu melindungi tanaman dari kemungkinan terjadinya serangan penyakit dengan cara penyemprotan atau penghembusan fungisida terhadap tanaman yang sehat untuk melindungi serangan penyakit, perlakuan benih atau seed treatment dengan menggunakan fungisida sebelum benih ditanam untuk menjaga agar benih yang baru ditanam terhindar dari serangan penyakit. Melaksanakan teknik bercocok tanam tertentu seperti waktu tanam atau waktu panen yang tepat agar terhindar dari serangan penyakit, mengatur tanaman pelindung untuk mengatur kelembapan iklim mikro agar tidak baik bagi penyakit, kemudian mengatur pH tanah yang tidak dikehendaki penyakit, serta drainase yang baik agar terhindar dari penyakit. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afif Nasrullah. Nah, baik, untuk materi selanjutnya adalah immunization atau pemulihaan, yaitu memberi kekebalan pada tanaman dari serangan suatu penyakit dengan cara yang pertama adalah menanam tanaman yang resisten terhadap suatu penyakit. Misalnya kedelai varietas urba resisten terhadap anthracnose yang disebabkan oleh jamur Coleotridium glycinea. Yang kedua, mencari tanaman asli yang resisten yang kemudian mengembangkannya. Kemudian yang ketiga ada cross protection, yaitu tanaman sengaja diinfeksi dengan patogen lemah untuk menghindari serangan patogen berat dari jenis yang sama, sering dilakukan untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus. Cara yang keempat adalah meningkatkan kondisi pertumbuhan tanaman melalui pemupukan dan teknik budidaya tanaman lainnya. Kemudian untuk cara yang terakhir adalah penggunaan tanaman transgenik yang ditransformasi dengan gen ketahanan padi ditransformasi dengan gen penyebab penyakit hawar daun bakteri Xanthomonas oryzae PV oryzae sehingga tahan terhadap penyakit tersebut. Contoh varietas angke yang mengandung gen XA5. Next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.